Kapten Harimau Panya tidak bisa membantu tetapi menyerang seragam pertempuran dan mayat itu. Saat dia melihat sisa-sisa yang berdarah, Kapten Harimau dengan getir mengepalkan tinjunya. Panya, mereka sudah mati. Apa gunanya bersedih? Teriak veteran bernama Liu. Oh, apa yang terjadi? Pria bernama Wang tersenyum saat dia melihat ke atas dan pemuda campuran itu segera tertawa saat dia menjelaskan, Paman Wang, ini seperti ini. Ayah saya mengizinkan saya keluar untuk mendapatkan pengalaman bertempur. Tidak hanya Liu Tua dan Kalong yang melindungiku, tetapi regu petarung level Panglima Perang juga disewa untuk melindungiku, jika kami membutuhkan lebih banyak orang. Namun, 5 dari 6 anggota pasukan mereka tewas, jadi hanya dia yang tersisa. 6 dari mereka, dan 5 di antaranya meninggal. Sebuah suara yang dalam keluar dari tenggorokan orang yang sangat kejam, bukankah pasukan ini terlalu lemah? Bapak, Li, kata veteran bernama Liu dengan hormat, ini sebenarnya bukan karena regu taring harimau terlalu lemah. Sejujurnya, dalam beberapa hari terakhir ketika kami pergi untuk memberi tuan muda kami pengalaman bertempur, kedua anggota regu yang menjaga poin kami menghadapi serangan monster dan mati di sana. Dan kali ini, saat kami beristirahat di lantai 6, kami juga diserang secara misterius oleh gerombolan monster raksasa, ketiganya lebih lemah, jadi mereka mati dalam gerombolan monster. Pria bernama Wang sedikit mengerutkan kening. Orang buas besar itu juga berkata dengan nada bingung, apa yang terjadi? Sangat jarang gerombolan monster menyerang lokasi di mana para pejuang bersembunyi. Dan karena ini terjadi 2 kali berturut-turut, jelas ada yang salah. Seseorang menyebabkan ini di belakang Anda. Kata pria bernama Wang diam-diam, mungkin seseorang yang memiliki dendam terhadap regu taring harimau. Luo Feng bersembunyi di kamar mandi di lantai 2 gedung apartemen tempat tinggal. Napasnya sudah sekuat mungkin, tapi Luo Feng, yang tidak berani bersuara, tidak bisa menahan untuk tidak terkejut setelah mendengar dengan jelas apa yang dikatakan pria bernama Wang, orang ini benar-benar tepat sasaran. Petik 2 titik. Seseorang yang memiliki dendam terhadap regu taring harimau. Panya berjalan ke sini. Paman Wang, pemuda campuran juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya saat dia melihat ke arah pria bernama Wang. Meski ayahmu punya musuh, semuanya adalah wargot. Seorang wargot tidak akan repot-repot datang dan membunuh anak sepertimu. Jika itu terjadi, maka ayahmu pasti akan menjadi gila dan membasmi seluruh keluarga orang itu. Pria bernama Wang tersenyum sambil berkata, dan juga, jika seorang wargot ingin membunuhmu, kamu akan mati dalam hari pertama meninggalkan kota pusat. Pemuda campuran itu mengangguk. Ayahmu melakukan hal yang benar. Li Wei, pelatihan yang Anda jalani adalah yang terbaik dari yang terbaik. Namun, kekuatan bertarungmu saat ini cukup rata-rata. Pria bernama Wang itu bertanya, bagaimana tingkat kebugaranmu sekarang? Tingkat kebugaranku dihitung sebagai panglima perang perantara. Namun, aku hanya bisa bertarung melawan kebanyakan monster level komandan level rendah, jawab pemuda campuran itu. Rata-rata, sangat rata-rata, atau bisa dibilang, di bawah rata-rata. Petik 2 titik. Pria bernama Wang berkata dengan nada tidak puas, kecerdasan manusia lebih tinggi dari monster. Kecerdasan seorang pemimpin gerombolan hanya kira-kira sama dengan kecerdasan manusia. Jadi, seorang petarung sejati harus bisa bertarung melawan monster yang levelnya sama dengannya. Beberapa petarung yang kacau bahkan bisa melawan monster di atas level mereka. Tingkat kebugaran Anda adalah tingkat panglima perang menengah, namun Anda hanya bisa bertarung melawan komandan tingkat pemula. Kamu masih kurang banyak pelatihan. Petik 2. Pemuda campuran dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya. Tingkat kebugaranmu bagus, itulah sebabnya ayah dan ibumu repot-repot menghabiskan banyak uang untukmu. Kata pria bernama Wang dengan serius, dengan bakatmu, dan dukungan orang tuamu, ada peluang bagimu untuk melangkah ke level wargot dalam 10 tahun. Jadi sekarang, Anda harus benar-benar menyerap beberapa pengalaman pertempuran nyata. Hanya ketika Anda menjadi seorang wargot dan memasuki istana wargot, orang-orang akan mulai menghormati Anda dan tidak memperlakukan Anda seperti anak lemah yang manja dari orang yang kuat. Dimengerti, Paman Wang, pemuda campuran itu mengatupkan giginya saat dia mengangguk. Ayahnya adalah pejuang generasi pertama, dan ibunya adalah salah satu pejuang perang yang kuat di salah satu keluarga super di Uni Eropa. Dengan gen orang tuanya, Li Wei sangat berbakat.
Bahkan tanpa memasuki alam liar, setelah sekitar 20 tahun, tingkat kebugarannya telah mencapai tingkat panglima perang menengah. Jika ayah dan ibunya menghabiskan banyak uang, maka tidak akan sulit bagi Li Wei untuk melangkah ke level War God. Berani bertanya padamu senior, apa itu Istana War Gods? Kapten Harimau, Pan Ya, yang tidak bersuara sampai sekarang tidak bisa menahan untuk bertanya. Bahkan Luo Feng yang bersembunyi tidak bisa tidak memperhatikan, ya, apa sebenarnya Istana War Gods itu? Biasanya, orang-orang hanya akan dihubungi ketika mereka mencapai level Panglima Perang lanjutan. Pria bernama Wang meliriknya, keahlianmu cukup bagus, jadi tidak apa-apa jika aku memberitahumu sebelumnya. The Palace of War Gods adalah grup yang dibentuk tidak hanya oleh semua petarung level War God, tapi juga semua eksistensi yang melampaui level War God di setiap kota markas di semua 5 negara besar di dunia. Petik 2 titik. Bisa dibilang semua War God di seluruh dunia adalah bagian dari Istana War Gods. Dan petarung terkuat, Hong, dan Dewa Petir, adalah pencipta Istana War Gods. Itu adalah kekuatan yang dibuat untuk kami para pejuang, tersenyum pria bernama Wang. Kapten Harimau Pan Ya terperangah. Bahkan Luo Feng, yang bersembunyi jauh, terkejut. Sialan, semua War God manusia di bumi membentuk satu kekuatan bersama. Dan, Hong, dan Dewa Petir, bermitra untuk membuat grup itu. Setelah kekuatan ini terbentuk, bahkan negara-negara kuat itu tidak dapat berbuat apa-apa. Istana War Gods adalah istana para pejuang. Istana War Gods adalah benteng terakhir pertempuran kemanusiaan melawan monster. Istana War God ada karena 2 alasan. Pertama, mengejar batas kita sebagai manusia. Kedua, untuk membasmi monster di bumi. Petik 2 titik. Kata pria bernama Wang saat matanya sedikit berkedip. Darah semua orang di tempat kejadian itu mendidih, termasuk veteran tua bernama Liu. Dia sangat senang, karena dia berada di level Panglima Perang tingkat lanjut. Meskipun dia hanya selangkah lagi, karena usianya, mungkin akan sulit baginya untuk menjadi lebih kuat. Bahkan Luo Feng, yang bersembunyi jauh, sangat bersemangat. Baiklah, Li Wei, kalian harus cepat pergi. Pria bernama Wang tersenyum, aku dan pamanmu Li harus bersiap-siap untuk pergi dan melawan naga lapis baja, tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi, itu. Operasi ini sangat berbahaya, jadi Anda harus menjauh dari sini. Akan lebih baik jika kalian setidaknya sampai ke jalan raya di luar sektor. Naga lapis baja-baja. Mata pemuda campuran itu terbuka lebar. Pan Ya, veteran tua bernama Liu, dan orang kulit putih kejam itu menarik napas dalam-dalam. Sialan, Luo Feng, yang bersembunyi jauh, juga terkejut, kedua War God ini sungguh pemberani. Naga lapis baja tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Petik 2 titik. Kecerdasan seorang pemimpin gerombolan kira-kira sama dengan kecerdasan manusia. Dan tentu saja, tingkat kebugaran monster pemimpin gerombolan ini lebih tinggi daripada manusia dengan level yang sama. Jadi, melawan monster pemimpin gerombolan tingkat tinggi, biasanya bahkan War God tingkat lanjut harus lari. 2 War God bekerja sama melawan pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Apakah mereka sudah gila? Haha, naga lapis baja-baja itu baru saja bertelur, jadi dia kehilangan banyak kekuatannya, tersenyum pria bernama Wang, ini adalah kesempatan terbaik. Telur diletakkan. Pemuda campuran dan yang lainnya terkejut. Baiklah, cepat pergi. Naga lapis baja-baja itu hanya berjarak 10 mil dari sini. Begitu kita mengambil tindakan, gerombolan monster besar yang berada di bawah kendalinya akan mulai bergerak, dan area sekitarnya akan terpengaruh. Jadi lebih aman kalian meninggalkan kota Shanghai dan lari ke jalan raya, jelas pria bernama Wang tersebut. Semua pemimpin gerombolan cerdas, dan akan memiliki gerombolan monster besar di bawah kendalinya. Oke, mengerti, mengangguk pemuda campuran, kalau begitu keponakanmu mengucapkan semoga sukses untuk Paman Li dan Paman Wang. Ayo pergi. Setelah perintah pemuda campuran, Pan Ya dan yang lainnya segera pergi. Mereka tidak akan berani untuk tidak mendengarkan peringatan War God, jadi mereka semua segera lari ke luar kota. Dalam perjalanan, pemuda campuran dan 3 lainnya benar-benar tercengang. Bapak, Wang dan Tuan Li benar-benar kuat. Berburu pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Bahkan jika itu lebih lemah setelah bertelur, itu masih pemimpin gerombolan tingkat tinggi, veteran tua bernama Liu tidak bisa menahan untuk mengatakan.
Apakah kedua orang ini adalah saudara pedang bayangan legendaris, pedang bayangan, Wang Tong dan, kekuatan beruang, Li Kan? Pan Ye tidak bisa menahan untuk bertanya. Benar, pemuda campuran dengan bangga tersenyum, ketika ayah dan ibu saya masih muda, mereka satu regu dengan Paman Wang dan Paman Li. Itu adalah persahabatan sampai mati. Petik 2. Kapten Harimau Pan Ye tidak bisa menahan diri untuk takjub. Ini latar belakangnya. Orang tuanya adalah Wargot, jadi wajar saja, orang tuanya memiliki beberapa teman Wargot juga. Suatu hari nanti, aku juga akan menjadi Wargot dan bergabung dengan Istana Wargots. Setelah saya bergabung dengan Istana Wargot, saya akan dengan mudah dapat membuat koneksi dengan Wargot lain. Pada saat itu, saya juga akan memiliki jaringan Wargot raksasa saya sendiri. Pan Ye tidak bisa menahan diri untuk melihat ke depan untuk, yup, karena aku satu-satunya orang yang tersisa di regu taring harimau, aku akan mencari regu petarung yang lebih kuat untuk bergabung. Dan Luo Feng bersembunyi di sana tanpa menggerakkan rambut. Suara dibawa dari luar. Apakah kamu sudah selesai membedah? Ayo pergi dan persiapkan dulu. Lawan kita kali ini adalah naga lapis baja-baja. Jika itu adalah Silver Moon Wolf, tingkat tinggi atau Black Cloud Tiger, maka itu akan mudah untuk ditangani. Tapi kecepatan, pertahanan, kekuatan, dan ketangguhan naga berlapis baja terlalu ekstrim. Sekarang setelah bertelur, inilah kesempatan terbaik kita untuk menyerang. Setelah mendengarkan suara ini, jelas sekali bahwa ini adalah suara pria bernama Wang. Dan suara berat orang jahat itu berbunyi, baiklah, saudara Wang. Baiklah, berangkat. Sedikit suara angin bisa terdengar sejenak, lalu tidak lebih. Luo Feng melihat melalui jendela dan melihat area di luar. Keduanya sudah tidak ada tempat untuk dilihat. Pan Ye itu beruntung kali ini. Sepertinya aku tidak akan bisa membunuhnya kali ini, Luo Feng dengan jelas mengatakan bahwa, setelah pemuda campuran dan yang lainnya meninggalkan sektor kota tanda pagar 003, perburuan kali ini selesai, yup, tidak bisa mengambil risiko. Yah, itu hanya harus menunggu sampai lain kali aku bertemu dengannya di alam liar. Kilatan keingintahuan kemudian muncul di mata Luo Feng. Dua Wargot berburu naga lapis baja pemimpin gerombolan tingkat tinggi setelah itu melemah setelah bertelur, dan jaraknya 10 mil. Saya harus menonton pertempuran ini. Hati Luo Feng terasa gatal. Jika dia tidak menonton pertempuran yang begitu menakjubkan, maka dia pasti akan menyesalinya. Di lantai pertama dari apartemen hunian yang hancur, mayat-mayat besar diletakkan satu persatu dengan aroma darah yang memancar dari mereka, karena pembunuhan sebelumnya, monster tidak berani mendekat, menyebabkan daerah ini untuk diam sebentar. Dan Luo Feng tiba-tiba meledak dari lantai 2 apartemen tempat tinggal itu dan dua pisau lempar di tanah segera terbang kembali ke saku paha Luo Feng. Dua Wargot, tidak lama dari sekarang, akan bertarung melawan naga lapis baja pemimpin gerombolan tingkat tinggi itu. Aku harus cepat dan pergi ke tempat tontonan yang bagus. Luo Feng melirik ke mayat terbesar, yang merupakan dua mastif singa komandan, dan menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas. Para Wargot pasti membedah kedua mayat ini dengan bersih. Dua bahan terpenting dibawa pergi. Awalnya, Luo Feng ingin mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Luo Feng menjadi bayangan kabur dan dengan cepat menuju ke selatan. Sarang naga lapis baja-baja itu berjarak 10 mil dari sini, yang merupakan pasar keluarga itu, lalu aku akan memilih apartemen perumahan yang berjarak 3 mil dari sana. Luo Feng membuat keputusan saat dia berlari. Di kota yang dipenuhi monster ini yang terbuat dari beton dan baja, bahkan seorang pembaca roh tidak bisa lengah. Kadang-kadang dia akan lari cepat, dan kadang dia melambat untuk memeriksa sekeliling. Secara keseluruhan, dia masih cukup cepat. 10 menit kemudian, Luo Feng memasuki lantai 16 sebuah gedung apartemen perumahan 18 lantai. PUCHI gelombang-gelombang. Dua lampu hitam yang menakutkan berputar saat mereka mendarat di saku pahanya. Luo Feng tersenyum saat dia dengan ringan membuka pintu ke sebuah kamar di lantai 16. Ruangan itu tertutup rapat, tetapi kekuatan spiritual tak berbentuk dengan mudah membuka kunci, menyebabkan pintu besar terbuka. Pintu kamar ini dikunci dan tidak dihancurkan. Sepertinya tidak ada petarung atau monster yang datang ke sini sebelumnya dalam 30-40 tahun terakhir dari periode Grand Nirvana sampai saat ini. Luo Feng masuk dan menutup pintu di belakangnya.
Memang, semua benda di dalam ruangan itu tertata rapi. Lemari kaca, sofa, meja marmer, dan TV 24 inci. Semua ini adalah gaya dari sebelum periode Grand Nirvana. Luo Feng melepas selimut wol yang ada di sofa, karena kulit sofa itu sendiri lebih bersih. Dia mengambil selimut itu dan segera berlari ke balkon dan menyeka kaca di balkon, lalu membuka jendela kaca. Pemandangan yang bagus. Aku akan berdiri di sini dan mencoba untuk melihat sarang monster di depan. Luo Feng melempar selimut ke samping dan bersandar pada pagar saat dia melihat ke daerah yang berjarak 3 mil dari posisinya. Dia hanya melihat asap, yang menutupi seluruh mart keluarga yang menjadi sarang monster. Mata telanjang sama sekali tidak bisa melihat melewati asap. Namun, dengan teriknya sinar matahari siang hari, mata telanjang bisa melihat jauh lebih jelas dari biasanya. Dengan teropong di tangan, Luo Feng melihat dari dekat ke area dengan asap. Di perbatasan asap, monster tipe babi besar bisa dilihat. Beberapa dari mereka tergeletak di tanah, beberapa dari mereka berjalan-jalan, dan beberapa dari mereka bahkan tampak bersaing satu sama lain saat mereka menabrak satu sama lain berulang kali. Tidak ada keributan sama sekali. Di mana kedua wargot itu? Luo Feng mencoba yang terbaik untuk mengamati daerah itu, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak kedua wargot itu sama sekali. Sementara Luo Feng sedang mencari dua wargot itu, di kamar di lantai 12 sebuah apartemen perumahan yang berjarak sekitar 500 meter dari Luo Feng, Wang Tong dan Li Kan yang besar dan kejam duduk bersila saat mereka minum air, mengisi kembali air di tubuh mereka. Kan, Wang Tong yang muda dan tampan dengan ringan menghirup sedikit air, saat kita langsung menerobos masuk ke dalam inti sarang monster itu dan langsung melawan naga lapis baja-baja itu, tentu saja, itu adalah dua bawahan, tingkat rendah pemimpin gerombolan skala api 3 Halbert Babi, pasti akan datang membantunya. Pada saat itu, saya akan menyerahkan 2 babi hutan 3 skala api itu kepada Anda, kan? Oke, jawab Li Kan yang sangat besar dengan suara rendah. Dia dengan ringan mengayunkan tongkatnya, seolah itu semudah mengayunkan korek api. Babi tombak 3 skala api, peringkat 1 dari monster tipe babi. Tidak bagus untuk dipusingkan sama sekali. Misi Anda hanya untuk menahan mereka, tidak perlu membunuh mereka, dengan serius mengingatkan Wang Tong yang muda dan tampan. Naga lapis baja-baja dan 2 babi tombak 3 skala api. Dengan kombinasi semacam ini, mereka benar-benar memiliki otoritas untuk menguasai seluruh sektor kota tanda pagar 003. Jika bukan karena fakta bahwa naga lapis baja-baja yang kuat baru saja bertelur menyebabkan penurunan kekuatannya secara dramatis, Wang Tong tidak akan berani untuk menyerang. Saudaraku Li, aku siap, Li Kan yang sangat besar berdiri. Baik. Wang Tong juga berdiri dan dengan dingin mengamati area yang tertutup asap di kejauhan. Ayo berangkat. Suara mendesing. Suara mendesing. 2 bayangan manusia langsung melompat dari lantai 12, dan seolah-olah mereka adalah belalang seukuran manusia, langsung melintasi jarak 100 meter, mendarat di gedung lain. Menggunakan bangunan itu sebagai pendorong, mereka berdua segera terbang ke dalam hutan besi dan beton, dan kecepatan keduanya telah melampaui kecepatan suara. Boom gelombang-gelombang. Ketika Luo Feng mendengar ledakan sonik itu, dia menoleh, dan hanya melihat 2 gambar buram memasuki area yang tertutup asap. Mereka sudah masuk. Sangat cepat. Luo Feng tidak berani ceroboh dan menatap area yang tertutup asap. HOWL gelombang. ROAR gelombang-gelombang-gelombang. Teriakan marah segera terdengar dari area yang tertutup asap, seolah-olah seluruh dunia akan segera berakhir. Dan monster dalam jumlah besar di luar area yang tertutup asap juga segera berlari ke area tersebut, menyebabkan bumi berguncang sejenak. Mereka mulai berkelahi. Luo Feng hanya bisa menatap asap dan menebak, karena dia sama sekali tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Toko keluarga yang penuh dengan debu dan sedikit bercak darah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan manusia, karena ini sudah menjadi tempat bermain monster. HOWL gelombang-gelombang. Makhluk besar yang tertutup sisik hijau tua saat ini sedang tertidur lelap saat berbaring di toko keluarga. 2 arus asap berbau berdarah keluar dari hidungnya, memancar dari sekitar area tersebut. Lantai pertama dan kedua dari seluruh supermarket telah lama hancur, menyebabkan seluruh supermarket menjadi cukup luas. Hanya lantai pertama saja yang tingginya sekitar 7 hingga 8 meter.
Tiba-tiba, raungan monster yang marah terdengar dari luar. HOWL gelombang, makhluk besar ini perlahan merangkak ke atas, matanya yang merah menyala bisa menakut-nakuti manusia manapun. Ini adalah makhluk yang tingginya 5 meter dan panjang sekitar 10 meter. Dan ekornya juga memiliki panjang 10 meter yang menakjubkan. Tubuhnya tampak sempit dan panjang, dan ada satu tanduk hitam melengkung di dahinya. Saat berdiri, telur hijau yang tingginya sekitar 1 meter muncul di bawahnya. Hanya dengan gerakan dari binatang bersisik hijau ini, dia menghilang dari supermarket. Supermarket Family Mart ini adalah inti dari gerombolan monster. Ada lautan monster yang mengelilinginya. Suara mendesing. Kedua bayangan manusia itu secepat kilat, dengan cepat melompat ke tubuh monster saat mereka menyerbu menuju supermarket pasar keluarga itu. Cepat, jangan berkelahi atau kamu akan tertahan oleh gerombolan monster ini, teriak Wang Tong. Dimengerti, Li Kan berusaha keras untuk menahan temperamen tiraninya. Di depan pintu toko keluarga ada monster, tank haus darah, dan ada juga babi hutan bertanduk di sana. Skala dari masing-masing monster ini jauh lebih bersinar, dan juga tampak jauh lebih rumit, daripada monster biasa. Tampaknya ada kecerdasan di mata monster besar ini. Memang, semua monster besar ini, melebihi hitungan 100, semuanya adalah monster level komandan. Ini adalah inti dari seluruh gerombolan monster yang mengerikan. Di depan gerombolan yang terdiri dari lebih dari 100 monster tingkat komandan adalah dua monster besar yang tampaknya terbakar, menyebabkan jantung seseorang berdetak kencang. Tubuh kedua monster ini penuh dengan sisik merah menyala, tidak ada satu warna pun. Kepala besar mereka sangat menonjol, memiliki 3 tanduk melengkung besar mengarah ke depan. Babi tombak 3 skala api. Perlombaan peringkat 1 dari monster tipe babi. Bahkan celeng tombak 3 skala api terlemah adalah komandan tingkat menengah. Dan keduanya adalah pemimpin gerombolan tingkat rendah. HOWL gelombang-gelombang, suara gemuruh yang mengguncang langit kemudian menyusul. Gambar buram muncul di depan dua babi hutan tombak skala 3 berskala api. Setelah gambar dibersihkan, itu berubah menjadi tubuh yang sedikit lebih pendek dari skala api 3 tombak babi hutan, tubuh yang penuh dengan sisik hijau tua. Dua arus asap dengan marah keluar dari lubang hidungnya, dan matanya menatap dua manusia yang datang untuk membunuhnya. Sampah, mati. Wang Tong meraung saat monster dalam jumlah besar menyerang dia, tetapi Wang Tong membawa hujan darah bersamanya saat sejumlah besar mayat monster terbang dari langit. Naga lapis baja-baja merasa dua manusia di depannya sangat kuat, dan itu berbalik dan melihat ke dalam interior supermarket, telur naga itu masih ada. Jika mereka bertempur di sini, pertarungan antara wargot tingkat lanjut dan pemimpin gerombolan tingkat tinggi, jika telur naga terpengaruh, itu akan mudah pecah. HOWL gelombang-gelombang, naga berlapis baja itu mengeluarkan raungan yang dalam dan tiba-tiba terbang keluar. Ketika berlari, itu bahkan menyebabkan ledakan sonik. Aku tahu ini akan terjadi. Wang Tong dan Li Kan sangat senang melihat ini. Mereka telah menduga sejak lama, bahwa karena telur naga yang diletakkan oleh naga lapis baja-baja, ia mungkin akan menyerah untuk bertarung di sarang lama. Dengan cara ini, tanpa dibatasi oleh monster dalam jumlah besar, peluang kemenangan Wang Tong dan Li Kan akan meningkat sedikit. Ledakan. Wang Tong dan Li Kan juga langsung mencapai kecepatan suara saat mereka mengejarnya. Ledakan. Api pemimpin gerombolan tingkat rendah berskala 3 babi hutan tombak terlalu mencapai kecepatan suara saat mereka dikejar. Sedangkan untuk monster level komandan, hanya sekitar 30 dari mereka yang dikejar. Monster level komandan elit lainnya menjaga daerah itu, melindungi sarang pemimpin mereka. Dari 100 monster level komandan, ada sekitar 30 monster level komandan level tinggi. Dengan tim seperti itu, bahkan wargot tidak bisa langsung mengisi daya ke dalam. Di gedung tinggi, Luo Feng berdiri di balkon saat dia melihat dengan teropongnya. Dia melihat sebuah gambar, 2 gambar, dan kemudian 2 gambar lagi semuanya terhubung saat mereka keluar dari area yang tertutup asap. Haha, mereka benar-benar keluar untuk bertempur, mata Luo Feng berkedip, mereka semua adalah pemimpin gerombolan dan level wargot.